Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 4, mahasiswa kelas ekstensi X7F, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang kritisi karya ilmiah pada mata kuliah menulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Adapun anggota kelompok 4 yang ingin saya perkenalkan, yaitu ada Dita Mileniasari, Ermanovianti, Rizka Afifa Sahyaning Tias, Septi Amalia, kemudian saya sendiri Fionike Valentin Visma sebagai moderator, dan juga yang terakhir ada Widya Astuti. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk dalam penyampaian dan penyajian materi tentang kritisi karya ilmiah. Pembahasan pertama kali ini ada pengertian kritisi karya ilmiah yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami yaitu Widya Astuti. Kepada Saudari Widya Astuti, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Widya Astuti akan menjelaskan mengenai pengertian karya ilmiah. Menurut Suyanto dan Jihad dalam Effendi et al. 2021 halaman 4, karya tulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berdasarkan hasil pengkajian sistematis mengacu kepada metode ilmiah yang digunakan terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Namun, menurut Nurlaili F.A. dalam Effendi et al. Tahun 2021 halaman 5, karya ilmiah merupakan karya tulis yang memiliki sifat ilmiah dan memenuhi syarat keilmuan yang mencakup isi kajian sesuai dengan ilmu pengetahuan ilmiah menggunakan metode berpikir ilmiah yang logis, sistematis, dan objektif. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kritisi karya ilmiah ialah seorang kritikus yang mengkritik suatu karya ilmiah secara sistematis dan objektif dengan bertujuan untuk mengevaluasi dan membangun karya ilmiah. Jadi, kritisi karya ilmiah yaitu seorang kritikus yang mengkritik karya ilmiah seperti artikel, makalah, paper, dan lain-lain yang dibenarkan jika ada kesalahan dalam penulisannya, yang bertujuan untuk membangun karya ilmiah. Namun perlu diingat bahwa kritikus mengkritik suatu karya ilmiah yang ditulis bukan seorang yang menulis. Namun juga menurut Nana Sujana dalam Zulmietri et al. Tahun 2020 halaman 1, karya ilmiah adalah karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang ditulis dan dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau aturan yang telah ditetapkan. Terima kasih untuk Widya Astuti yang telah menyampaikan materi tentang pengertian kritisi karya ilmiah. Selanjutnya, pembahasan materi yang kedua ada tujuan penugasan mengkritisi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Fionike Valentin Visma. Dalam suatu karya ilmiah, pasti ada tujuan dalam mengkritik sebuah karya. Menurut Yuvika dan kawan-kawan pada tahun 2018, halaman 4, mengkritisi karya ilmiah bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai identitas, ringkasan, kelebihan, dan kekurangan suatu karya ilmiah, baik dari segi sistematika penulisan, ejaan bahasa Indonesia, maupun kepaduan keseluruhan isi serta implikasinya dari berbagai aspek. Yang kedua, menambah wawasan para pengkritik karena di dalam karya ilmiah tersebut disajikan masalah yang akan menambah ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, memudahkan masyarakat serta khususnya mahasiswa dalam memahami isi karya ilmiah. Menurut Watimena dalam Alwis tahun 2013 halaman 195 mengatakan bahwa kritik ilmiah ialah
Tanggapan seseorang atau pihak lain atas karya, pendapat atau pemikiran yang disertai dengan sanggahan yang masuk akal berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut yang sudah saya sampaikan tentang tujuan penugasan mengkritisi. Kemudian selanjutnya pembahasan materi yang ketiga tentang resensi buku yang akan disampaikan oleh Rizka Afifah Cahyaningtyas. Kepada Saudari Rizka, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya Rizka Fifah akan memaparkan mengenai resensi buku. Menurut Panuti Sujiman, dalam Santini dan NST pada tahun 2020 halaman 9 memberikan pemahaman bahwa resensi buku adalah suatu hasil pembahasan dan penilaian yang singkat tentang karya tulis. Konteks ini secara tidak langsung memberi arti bahwa resensi sebagai penilaian, pengungkapan sekilas, dan pembahasan singkat tentang berbagai bentuk buku. Sedangkan menurut P.K. Purwantana dalam Marwoto tahun 2020 halaman 2 memberikan pengertian bahwa resensi yaitu mengangkat karya orang lain untuk didudukan pada tempat sewajarnya. Hal ini dapat berarti pula memberi perhatian terhadap karya orang lain dengan memerhatikan, mencatat, dan memberi komentar objektif. Nah, selanjutnya tujuan resensi buku. Menurut Marwoto pada tahun 2020 halaman 7, resensi buku ini memiliki tujuan yang terdiri dari 6 poin diantaranya informatif, juga bahan pertimbangan, sebagai penilaian, kecocokan, mengkritik, dan memuji. Informatif itu sendiri yakni memberikan informasi kepada halayak tentang buku yang diresensi. Lalu ada tujuan sebagai bahan pertimbangan, ini menimbang agar buku tersebut mendapat perhatian dari pembaca yang belum pernah membaca buku yang sedang diresensi. Lalu yang ketiga ada penilaian, yakni memberikan nilai terhadap isi suatu buku, dan nilai tersebut diketahui oleh para pembacanya. Lalu ada kecocokan, mengetahui apakah penulis memang orang yang cocok dengan buku yang ditulisnya, baik itu mencakup macamnya maupun keahliannya. Lalu yang poin kelima ada mengkritik, melihat tata bahasa serta kesalahan ringan lainnya, baik dalam keredaksiannya atau cacat yang disebabkan salah cetak dalam buku tersebut. Lalu yang terakhir, ada tujuan untuk memuji, yakni menghargai bobot ilmiahnya dengan memberikan pujian tertentu dan beberapa koreksi yang sifatnya membangun. Selanjutnya ada kerangka resensi buku. Nah, di dalam menulis resensi buku tentunya ada acuan yang berupa kerangka untuk penulis resensi dapat menulis resensi sebuah buku dengan baik dan benar. Menurut Santini dan NST pada tahun 2020 halaman 10 menjelaskan bahwa di dalam menulis resensi buku ada kerangka yang terdiri dari 5 poin penting. Yang pertama, judul resensi. Yang kedua, ada identitas buku yang terdiri dari judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan ISBN atau yang kita kenal sebagai International Standard Book Number. Lalu yang ketiga ada sinopsis atau ulasan buku, yang keempat ada kekurangan buku, dan yang kelima ada kelebihan buku. Dan yang terakhir ada langkah-langkah dalam menulis resensi buku. Nah, dalam menulis resensi buku tentunya penulis resensi harus melalui langkah-langkah atau tahapan dalam resensi buku supaya menghasilkan hasil tulisan resensi yang baik. Nah, langkah yang dapat dilakukan oleh penulis resensi dalam resensi buku menurut Santini dan NST pada tahun 2020 halaman 23 terdiri dari 6 langkah utama. Yang pertama ada melakukan pengenalan buku yang akan diresensi. Yang kedua ada membaca keseluruhan isi buku secara cermat dan teliti. Nah, langkah kedua ini merupakan langkah terpenting bagi seorang penulis resensi dalam menulis sebuah resensi buku. Karena tanpa membaca keseluruhan isi buku, penulis resensi tentunya akan kesulitan untuk meresensi sebuah buku.
Lalu yang ketiga, ada menandai bagian-bagian buku yang akan dikutip sebagai data acuan. Langkah keempat, membuat sinopsis dari buku yang akan diresensi. Dan yang kelima, menentukan penilaian terhadap kerangka penulisan, isi, bahasa, aspek teknis, dan garis besar. Serta yang terakhir, mengoreksi dan merevisi kembali resensi yang telah ditulis. Terima kasih untuk Saudari Rizka Afifa yang telah menyampaikan materi tentang resensi buku. Selanjutnya pembahasan materi yang keempat, ada elemen asesmen karya ilmiah. Pada bagian kutipan atau teori dan pola dasar elemen asesmen karya ilmiah akan disampaikan oleh Erma Novianti. Kemudian dilanjut materi bagian ciri-ciri karya ilmiah dan jenis-jenis karya ilmiah akan disampaikan oleh Saudari Septi Amalia. Dan yang terakhir, materi tentang contoh asesmen artikel ilmiah akan disampaikan oleh Saudari Dita Mileniasari. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian asesmen menurut Lerner dalam Hidayatullah MA et al. 2020 halaman 55. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Dengan demikian, maka asesmen dilakukan untuk menegakkan diagnosis dan berdasarkan diagnosis tersebut dilakukan langkah berikutnya ialah preskripsi, yakni perencanaan program pendidikan. Selanjutnya, elemen asesmen karya ilmiah. Secara garis besar, Firman tahun 2015 halaman 45-48 menjelaskan bahwa pola dasar karya ilmiah terbagi atas 4 elemen penilaian. Di antaranya yang pertama, meninjau sebuah hasil tulisan. Penulisan sebuah hasil tulisan bagi para mahasiswa mungkin merupakan tugas menulis pertama yang cukup panjang. Namun yang pasti, mereka akan menemukan apa yang sudah dicapai dalam bidang yang dipilih, dan juga masalah apa yang sesungguhnya tidak memerlukan tulisan. Sebagai peneliti, dia dituntut untuk memahami apakah masih perlu diteliti. Jadi, dia harus menganalisis dan menyintesiskan materi yang ditemukan. Yang kedua, ada menggunakan atau mengimplementasikan teori. Dalam mengimplementasikan teori, penulis biasanya memakai teori yang sudah diterima secara umum dan tidak dituntut untuk membuktikan kebenaran teori tersebut. Pola semacam ini sebenarnya sudah sering digunakan dalam bentuk soal ujian esai. Misalnya, analisislah novel X dengan menggunakan teori otonomi sastra. Ketiga, membantah, menyempurnakan, atau mengulang sebuah hasil tulisan. Aktivitas membantah, menyempurnakan, atau mengulang suatu tulisan sudah sering digunakan dalam bentuk ujian esai. Misalnya, soal berikut ini sudah tidak asing lagi bagi semua orang yang pernah duduk di bangku sekolah. Dalam suatu tugas tulisan yang panjang, dapat diadakan pilihan untuk mengulang pengalaman orang lain. Oleh karena itu, hasil tulisan tersebut seharusnya ditolak. Tentu saja, pola semacam ini mencangkup teori bantahan atau penyempurnaan dalam bidang pendidikan. Keempat, menguji suatu hipotesis. Belajar menguji suatu hipotesis dengan cara ilmiah. Hipotesis adalah praduga peneliti terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis adalah pernyataan sementara peneliti terhadap masalah penelitian. Namun, hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Meskipun pola tulisan semacam ini tampaknya sangat biasa, namun pada peneliti menganggapnya sebagai bentuk yang paling menantang disebabkan oleh cara observasinya yang dekat dengan fenomena yang sebenarnya. Baik, saya akan membacakan materi ciri-ciri karya ilmiah menurut Zulmietri, Nurhastuti, dan Safarudin tahun 2020. Yang pertama ada ditulis secara sistematis sehingga antara topik dan subtopik saling berkaitan dan mengacu pada topik utama.
Sistematis maksudnya di sini karya ilmiah disajikan dengan berurutan, terstruktur, dan poin-poin yang ingin disampaikan tertata. Karya ilmiah ditulis berdasarkan kaidah penulis tertentu sesuai disiplin ilmu. Kaidah tersebut dapat berupa susunan penulisan, teknik analisis, penyampaian data, atau tata cara penulisan. Tahap-tahap penulisannya pun harus berurutan agar apa yang disajikan ke pembaca dapat disampaikan dengan baik. Beberapa sistematika tersebut seperti observasi, riset, menggali data, analisis, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada ditulis berdasarkan penalaran yang logis, sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. Logis tersebut berkaitan dengan nalar atau pola pikir. Pada dasarnya karya ilmiah ditulis agar diterima oleh nalar publik tersebut. Lalu selanjutnya ada tulisan didukung oleh data yang objektif, data yang teruji kebenarannya. Objektif di sini berarti data yang diinformasikan sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya. Hal ini didukung dengan pembuktian berupa teori atau fakta yang telah diuji kebenarannya. Beberapa bukti berbentuk teori dan fakta dilakukan dengan pengumpulan berbagai jenis bahasa pustaka yang menjadi penunjang informasi dalam karya ilmiah tersebut. Lalu selanjutnya ada objektif ditulis atau dilakukan atau dibukukan untuk individu atau kelompok. Bentuk karya ilmiah yang dibukukan tersebut berbentuk seperti makalah. Makalah pada umumnya disusun untuk penulisan di dalam publikasi ilmiah. Misalkan jurnal ilmu pengetahuan, proceeding untuk seminar buletin, atau majalah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Lalu karya ilmiah yang dapat dibukukan ada juga yang berbentuk report. Karya ilmiah jenis ini biasanya ditulis untuk melaporkan hasil-hasil penelitian, observasi atau survei yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok seseorang. Laporan ilmiah yang menjadi persyaratan akademis di perguruan tinggi biasanya disebut skripsi. Lalu ada buku ilmiah. Buku ilmiah adalah karya ilmiah yang tersusun dan tercetak dalam bentuk buku oleh sebuah penerbit buku umum untuk dijual secara komersial di pasaran. Lalu ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya ada argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. Jadi, argumentasi tersebut merupakan isi pendapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objektif di mana disertai contoh, analogi, dan sebab akibatnya. Dan yang terakhir ada mengaitkan argumentasi empiris dan argumentasi teoritis, di mana pengalaman dan teori untuk menyusun karya ilmiah tersebut seimbang. Materi selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah menurut Zulmietri, Nurastuti, dan Safarudin tahun 2020. Yang pertama ada skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Lebih tepatnya kalau di Indonesia, skripsi menjadi syarat untuk lulus dari jenjang sarjana atau S1, biasanya juga disebut sebagai tugas akhir atau TA. Lalu selanjutnya ada tesis. Tesis adalah tugas akhir jenjang magister atau S2. Tesis adalah salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan. Merupakan hasil dari studi yang sistematis atau masalah, tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Lalu ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih seorang mahasiswa S3. Lalu jenis-jenis karya ilmiah selanjutnya adalah ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah. Artikel ilmiah tersebut juga terbagi dua, yaitu ada artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian. Artikel penelitian adalah jenis karya tulis ilmiah yang memberikan informasi terkait temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan.
Model artikel penelitian bisa ditulis dalam bentuk laporan teknik dengan tujuan laporan teknik dan artikel jurnal. Lalu, artikel non-penelitian mengacu kepada semua artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Jenis-jenis karya ilmiah selanjutnya adalah makalah. Makalah terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, makalah adalah tulisan resmi mengenai suatu hal yang pokok digunakan untuk publikasi di persidangan serta seiring disusun dan diterbitkan. Lalu pengertian yang kedua, makalah adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk memberikan laporan dalam rangka pelaksanaan tugas sekolah atau kampus. Lalu jenis-jenis karya ilmiah selanjutnya ada laporan penelitian. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh asesmen artikel ilmiah. Paujia 2020 halaman 235 memaparkan tabel instrumen penilaian aspek substansi isi karya ilmiah sebagai berikut. Di sini ada unsur yang dinilai, ada indikator, ada nilai. Yang pertama, cakupan kenilaian. Indikatornya superspesialisasi, misalnya sintaks pembelajaran menulis cerpen. Lalu ada spesialisasi, misalnya pembelajaran menulis. Lalu ada cabang ilmu, misalnya keterampilan menulis. Lalu ada disiplin ilmu, misalnya bahasa Indonesia. Dan terakhir ada kombinasi berbagai disiplin ilmu, misalnya sosial humaniora. Yang kedua ada aspirasi wawasan, itu indikatornya ada internasional, regional, nasional, kawasan, dan humaniora. Yang ketiga ada kepinioniran atau orisinalitas karya. Di sini ada indikatornya, ada karya orisinal memiliki kebaruan dan memberikan kontribusi ilmiah sangat tinggi. Lalu ada karya orisinal memiliki kebaruan dan memberikan kontribusi ilmiah tinggi. Lalu ada karya orisinal memiliki kebaruan dan memberikan kontribusi ilmiah cukup. Dan terakhir ada karya tidak orisinal dan atau tidak memiliki kebaruan memberikan kontribusi ilmiah. Yang keempat, ada makna sumbangan bagi kemajuan ilmu. Indikatornya sangat nyata, dan kurang nyata. Yang kelima, ada dampak ilmiah, ada sangat tinggi, jumlah citasinya kurang lebih 25, tinggi, cukup, kurang, lalu dan tidak berdampak. Yang keenam ada nisbah pustaka acuan primer terdapat pustaka acuan lainnya. Ada kurang lebih 80%, 40-80%, dan 40%. Yang ketujuh ada derajat kemutakhiran pustaka acuan. Indikatornya 80%, 40-80%, atau kurang lebih 40%. Yang kedelapan ada analisis dan sintesis. Indikatornya sangat baik, yaitu jelas disertai rujukan data dan teori yang mendukung. Lalu baik, jelas namun tanpa rujukan data atau teori. Ada kurang atau tidak jelas tanpa data dan teori. Yang kesembilan, penyimpulan. Sangat baik dituangkan secara akurat dan mendalam dengan ditunjang data hasil penelitian.
Selanjutnya, selain aspek substansi isi, Fauzia 2020 halaman 236 juga memaparkan tabel instrumen evaluasi aspek gaya penulisan artikel ilmiah sebagai berikut. Di sini ada unsur yang dinilai, indikator, dan nilai. Yang pertama ada keefektifan judul artikel, indikatornya lugas dan informatif. Lalu ada lugas tetapi kurang informatif atau sebaliknya, atau tidak lugas dan tidak informatif. Yang kedua ada pencantuman nama penulis dan lembaga penulis, indikatornya lengkap dan konsisten, lalu lengkap dan konsisten, tidak lengkap dan tidak konsisten. Yang ketiga ada abstrak, indikatornya abstrak yang jelas dan ringkas dalam bahasa Inggris dan atau bahasa Indonesia. Lalu abstrak kurang jelas dan ringkas dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saja. Yang keempat ada kata kunci, indikatornya ada, konsisten, dan mencerminkan konsep penting dalam artikel. Lalu ada tetapi kurang konsisten atau kurang mencerminkan konsep penting dalam artikel. Dan yang terakhir tidak ada. Yang kelima, sistematika penulisan artikel. Indikatornya lengkap dan bersistem baik. Lalu ada lengkap tetapi tidak bersistem baik. Yang terakhir kurang lengkap dan tidak bersistem. Yang keenam, ada pemanfaatan instrumen pendukung, indikatornya informatif dan komplementer, lalu ada kurang informatif atau komplementer, dan yang terakhir tidak termanfaatkan. Yang ketujuh, sistem pengajuan pustaka dan pengutipan. Indikatornya baku dan konsisten menggunakan aplikasi pengutipan standar. Lalu ada baku dan konsisten tetapi tidak menggunakan aplikasi pengutip standar. Dan yang terakhir tidak baku dan tidak konsisten. Yang kedelapan ada penyusunan daftar pustaka. Indikatornya baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar. Lalu ada baku dan konsisten tetapi tidak menggunakan aplikasi pengutipan standar. Yang terakhir tidak baku dan tidak konsisten. Yang kesembilan, penggunaan istilah dan kebahasaan. Indikatornya ada berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang baik dan benar. Lalu ada berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang cukup baik dan benar. Dan yang terakhir berbahasa yang buruk. Baik, jadi itu adalah contoh asesmen artikel ilmiah di bagian instrumen evaluasi aspek gaya penulisan artikel ilmiah. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah penyampaian materi tentang kritisi karya ilmiah yang telah kelompok 4 paparkan kepada teman-teman semua. Dan yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah kami sampaikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tentang kritisi karya ilmiah sebagai berikut. Kritisi karya ilmiah ialah seorang kritikus yang mengkritik suatu karya ilmiah secara sistematis dan objektif, dengan bertujuan untuk mengevaluasi dan membangun karya ilmiah. Karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian, karena kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa karya tulis ilmiah sangatlah penting untuk menambah wawasan yang bermanfaat, serta banyak aturan yang harus dipahami untuk membuat suatu karya tulis ilmiah. Adapun kegiatan menelaah suatu karya yang berbentuk sebuah cerita maupun pengetahuan yang dituangkan ke dalam buku ialah kegiatan meresensi buku.
Membuat resensi tidak bisa hanya semata-mata menilai saja, namun terdapat ketentuan yang harus dipatuhi ketika menulis sebuah resensi. Secara sederhana, resensi buku adalah menyusun ulang tentang buku tersebut. Dengan harapan, penulis resensi bisa berbagi informasi mengenai isi dari buku tersebut, menarik perhatian dari pembaca lain, sekaligus memberi penilaian pribadi. Bisa dengan memberi kritik maupun pujian. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan sebagai acuan dalam memberikan sumber informasi pada pemaparan materi tentang kritisi karya ilmiah. Demikianlah akhir dari kelompok kami yang telah menyampaikan beberapa hal mengenai materi kritisi karya ilmiah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili kelompok 4, mohon maaf pada teman-teman apabila ada kesalahan-kesalahan kata pada saat menyampaikan materi. Atau mungkin juga ada audio yang sekiranya kurang terdengar dengan jelas. Untuk perhatian dan waktu teman-teman, saya ucapkan terima kasih.